Kalian kepikiran untuk main game-game AAA di PC tapi sambil rebahan? Atau sambil nongkrong di kafe? Nah, produk handheld gaming PC bisa jadi solusi buat kalian. Halo para pecinta video game, dalam video ini saya bersama dengan teman-teman saya akan melakukan sebuah penelitian, yaitu analisis perbandingan untuk 5 produk handheld gaming PC yang ada di pasaran. Harapannya, melalui video ini kalian bisa menemukan produk handheld gaming PC yang paling sesuai dengan selera kalian. Sebelum itu, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan apa itu handheld gaming PC. Jadi handheld gaming PC pada dasarnya adalah perangkat game portable yang punya kemampuan layaknya komputer. Jadi kalau biasanya game PC yang dimainkan di laptop atau PC, sekarang semuanya bisa dibawa dalam bentuk perangkat genggam berupa handheld, yang dimana ukurannya kecil dan mudah dibawa kemana aja, tetapi tetap bisa menjalankan game-game berat sekelas game-game laptop. Dalam analisis perbandingan ini, kami sudah menentukan 5 produk handheld gaming PC yang akan kami bandingkan berdasarkan 5 kriteria. 5 kriteria tersebut meliputi performa prosesor dan GPU, efisiensi daya, sistem operasi dan ekosistem, spesifikasi hardware, dan yang terakhir, portabilitas dan kenyamanan. 5 produk handheld gaming PC yang akan menjadi objek perbandingan kami diantaranya adalah Steam Deck OLED, Asus ROG Ally X, Lenovo Legion Go 2, MSI Cloud 8 AI Plus, dan yang terakhir Aya Neo 3. Selanjutnya, kita akan membahas semua produk tersebut berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Produk pertama yang akan kita bahas adalah Steam Deck OLED. Steam Deck OLED sendiri merupakan perangkat handheld gaming PC yang dikembangkan oleh Valve Corporation dan dirilis pada akhir tahun 2023. Steam Deck OLED merupakan hasil penyempurnaan dari Steam Deck generasi pertama yang dirilis pada tahun 2022. Steam Deck sendiri sudah dikenal sebagai pelopor tren handheld gaming PC oleh para gamers. Versi OLED ini membawa peningkatan signifikan pada layar, sistem pendinginan, dan efisiensi daya, menjadikannya perangkat handheld gaming PC paling stabil dan optimal di kelasnya. Sesuai namanya, Steam Deck OLED ini dilengkapi dengan layar OLED HDR 7,4 inci dengan refresh rate 90 Hz dan tingkat kecerahan hingga 1000 nits, memberikan kualitas visual yang lebih tajam dan warna yang lebih hidup dibandingkan dengan layar LCD di versi sebelumnya. Steam Deck OLED juga sudah menggunakan SteamOS 3 yang berbasis Linux, serta menawarkan integrasi langsung dengan Steam Library, yang tentunya memudahkan para pengguna untuk mengakses game-game AAA yang ingin dimainkan. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis produk untuk Asus ROG Ally X, yaitu dia itu merupakan penyempurnaan dari generasi yang pertama dengan fokus pada performa, efisiensi baterai, dan juga pengalaman bermain berbasis Windows 11 yang lebih matang. Jadi Asus ROG Ally X ini adalah handheld gaming PC terbaru dari ROG, yaitu untuk tahun 2024. Alat ini itu mesinnya digerakkan oleh AMD Ryzen Z1 Extreme berbasis RDNA 3 dengan 12 compute units untuk mendukung gaming AAA di 1080p dengan rentang dari TDP 9 sampai 30 Watt yang memungkinkan pengguna memilih mode saving atau full performance tergantung workload. Device ini memiliki panel 7 inci itu Full HD dengan 120 Hz dengan FreeSync, yaitu memberikan output resolusi dan juga smooth, ideal untuk game kompetitif dan juga tampilan grafis yang cepat. Jadi sebagai handheld Windows 11, Ally X ini mendukung Steam, Epic Games, Game Pass, Battle.net, dan juga emulator, hingga aplikasi produktivitas yang menjadikannya mini PC portable bukan hanya dengan konsol. Untuk keunggulannya, dia itu meliputi juga performa yang grafis yang tinggi, juga sistem pendinginan yang lebih stabil, memori besar, dan juga storage yang upgradable. Yaitu dengan refresh rate itu sebanyak 120 Hz, dengan serta fleksibilitas ekosistem PC yang juga luas. Jadi ini analisis saya yang berkaitan tentang Lenovo Legion Go 2. Handheld ini memiliki performa prosesor dan GPU yang sangat baik,
yang dimana handheld ini menggunakan Ryzen Z2 Extreme yang memberikan performa tinggi di game AAA modern, dan stabilitas FPS-nya juga bagus pada setting medium high. Lalu untuk sistem pendinginnya memakai cold front, yang dimana sistem pendingin ini cukup efektif untuk menjaga suhu handheld, yang dimana dengan adanya semua ini, handheld ini dapat membantu performa game jadi lebih kuat dan cocok untuk game-game yang berat. Lalu untuk efisiensi daya dari handheld ini cukup baik, yang dimana handheld ini memiliki baterai yang besar yaitu sekitar 74 Wh, tapi handheld ini memiliki layar OLED 144 Hz, yang dimana layar ini dapat mengonsumsi daya yang tinggi, sehingga handheld ini hanya bertahan sekitar 2-3 jam di mode performance yang tinggi. Untuk sistem operasi dan ekosistem dari handheld ini juga baik, yang dimana handheld ini menggunakan OS Windows 11 yang memberikan fleksibilitas bagi penggunanya, yang dimana penggunanya dapat mengakses semua game-game launcher seperti Steam, Epic Games, Xbox, dan lain-lain. Lalu untuk spesifikasi hardware di handheld ini juga sangat baik, yang dimana handheld ini sudah menggunakan layar OLED 8,8 inch, 194 Hz, VVR, RAM hingga 32 GB, LPDDR5X, penyimpanan hingga 2 TB SSD, port USB-C ganda, micro SSD, dan speaker stereo, yang dimana hardware ini sangatlah premium dan kompetitif. Untuk portabilitas dan kenyamanannya saya beri nilai sedang, dikarenakan handheld ini memiliki berat sekitar 1 kg, yang dimana handheld ini termasuk yang cukup berat, tetapi untuk kontrolernya bisa dilepas atau detachable, yang dimana ini sangat fleksibel. Lalu ada mode FPS yang bisa digerakkan seperti mouse. Lalu ada kickstand besar yang memudahkan menaruh handheld di meja. Namun untuk ergonomi untuk mengguna lama menjadi kurang nyaman karena bobot handheld ini yang berat. Oke, selanjutnya adalah MSICO 8 AI Plus. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu prosesor GPU. MSICO 8 AI Plus itu memakai Intel Core Ultra 7 258V plus Intel Arc 140V GPU. Ini menawarkan performa yang bagus untuk handheld gaming, terutama pada TDP 30W. Ada beberapa mode daya 8W, 17W, 30W, plus mode high engine yang otomatis menyesuaikan. MSICO memiliki layar 8 inci, resolusinya 1920x1200. Refresh rate-nya 120 Hz dengan dukungan VRR atau Variable Refresh Rate. MSICO memiliki kapasitas baterai 80W, sangat besar untuk handheld gaming. Mode gamingnya misalnya 30W itu menghasilkan sekitar 2 jam lebih untuk AAA game, tergantung juga game dan pengaturannya. Terus juga dia memiliki mode AI Engine yang dapat memperpanjang baterainya, tapi performanya bisa turun saat baterainya udah mulai drop. Terus ada juga mode Endurance atau mode rendah konsumsi, bisa dipakai untuk browsing dan penggunaan ringan seperti searching dan juga penggunaan non-gaming. Jadi di sini saya ingin menganalisis produk yang saya pilih yaitu Ionia 3. Ionia 3 merupakan handheld game PC flagship dari perusahaan Cina Ioneo yang secara konsisten memposisikan diri sebagai Apple-nya handheld gaming. Dengan fokus pada desain premium, material berkualitas tinggi, dan pengalaman pengguna yang dipoles sempurna. Lalu juga Ionia 3 ini diluncurkan pada tahun 2024. Perangkat ini menargetkan segmen pasar high-end yang mengutamakan estetika, portabilitas, dan performa maksimal. Yang kedua ada spesifikasi kunci atau varian utama. Komponennya itu EPU dengan spesifikasi AMD Ryzen AI 9 HX 370 atau Ryzen 7 8840U dengan GPU RDNA 3.5 dan dengan layar 7-8 inci OLED 1080 pixel, refresh rate-nya menyentuh 90-144 Hz. Peak brightness-nya yaitu 1000 nits dengan baterai 50-55 watt, variannya berbeda. Beratnya sekitar 600-700 gram. Lalu yang ketiga ada analisis keunggulan strength, desain dan build quality premium. Materialnya menggunakan magnesium alloy dan plastik premium dengan finishing matte anti sidik jari, ergonomi grip yang melengkung sempurna, tombol dengan travel instant optimal, analog stick dengan resistensi presisi. Perbandingannya secara fisik lebih premium dari Steam Deck dan ROG Ally, setara dengan perangkat high-end seperti GPD Win. Setelah membahas kelima produk handheld gaming PC tersebut, kita akan melanjutkan ke proses penilaian dan perbandingan untuk setiap produk, yang nantinya kita akan menentukan produk handheld gaming PC yang terbaik. Dalam proses perbandingan dan penilaian, kita tidak akan melakukannya secara asal-asalan, melainkan kita akan menggunakan dua metode perhitungan, sehingga hasilnya akan lebih akurat dan konsisten. Dua metode tersebut adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode AHP akan berfokus pada proses pembobotan untuk setiap kriteria yang sudah kita tentukan, dan metode SAW akan menggunakan hasil pembobotan tersebut untuk menilai skor akhir dari setiap produk. Hasil penjumlahan dari perhitungan setiap kriteria akan menjadi nilai akhir untuk setiap produk, yang mana jika kita urutkan
akan menghasilkan ranking produk sebagai berikut. Berdasarkan nilai akhir dan ranking produk yang ada, dapat disimpulkan bahwa produk handheld gaming PC Aya Neo 3 menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi. Aya Neo 3 menjadi produk handheld gaming PC terbaik karena dianggap unggul secara konsisten dalam setiap aspek atau kriteria yang dinilai. Terakhir ada rekomendasi atau kesimpulan. Jadi siapa sih yang harus membeli Aya Neo 3 ini? Jadi kalian beli jika budget tidak menjadi constraint utama, mengutamakan estetika dan feel premium di atas segalanya, sering membawa handheld dalam perjalanan. Jadi kalau kalian liburan segala macam, kalian sering bawa handheld, ya kalian nggak apa-apa beli. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan produk handheld gaming PC yang paling sesuai dengan selera kalian? Sekian video analisis dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.